Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang praformulasi sediaan parenteral. Kami beranggotakan dengan RT Ratia Rohul Fitria, Rudi, dengan saya sendiri, Rulita Aulia Munandar, Setia Khairul Anam, Sabrina Najiha, dan Sofa Adawiyah. Karakterisasi molekul obat merupakan tahapan yang penting dalam fase preformulasi. Ketika melakukan studi formulasi, akan melakukan asesmen farmaseutik dan analitik terhadap obat yang akan kita formulasikan. Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan sifat fisikokimia dari bahan, efek farmakologi yang diharapkan, dan beberapa data terkait biofarmaseutikanya. Ini akan membantu kita dalam menentukan sediaan yang paling sesuai itu apa, dan juga membantu kita dalam membuat atau memformulasi sediaan dengan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati yang baik. Apa itu preformulasi? Preformulasi salah satu tahap dalam proses R&D di mana para peneliti preformulasi melakukan karakterisasi terhadap sifat fisika, sifat kimia, dan sifat mekanis dari bahan obat dalam rangka mengembangkan bentuk sediaan yang aman, efektif, dan stabil. Ini ada sifat fisikokimia. Dalam formulasi sediaan steril, berikut adalah beberapa sifat fisikokimia ZA yang perlu diperhatikan. Sifat fisikokimia mencakup rumus molekul atau bobot molekul, ada warna, ada bau, titik lele, profil thermal analisis, potensial, ada higroskopisitas, spektra absorbansi, kelarutan, stabilitas, suhu, pH, cahaya, dan sebagainya. Pertama, struktur mol atau bobot molekul memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai penilaian awal yang menyangkut sifat potensial dan reaktivitas fungsional dari molekul pH tersebut. Hidrolisa itu ada ester, ada amida, ada tiohalida, dan tioester. Kalau oksidasi itu ada aldehida, ada amina, ada alkohol, dan fenol. Dekarboksilasi asam karboksilat itu RCOH akan terjadi bila R dapat menarik elektron secara kuat, misal fenil. Selanjutnya ada warna. Ada bahan tersebut yang diberikan warna ketika dilarutkan, ada yang tidak, dan warna ini membantu kita untuk melihat apakah ada ketidakstabilan. Misalnya ketika ada paparan panas atau cahaya, apakah akan terjadi perubahan warnanya. Produk atau bahan tersebut memang punya warna. Ini kita perlu perhatikan ada perubahan warna tidaknya ketika kita beri perlakuan tersebut, misal karena paparan panas atau cahaya. Kalau ada perubahan warna berarti menunjukkan adanya ketidakstabilan. Warna indikasi senyawa jenuh atau tidak jenuh. Perubahan warna dapat menjadi indikasi stabilitas bahan. Bau penting terkait keberadaan gugus fungsi tersebut. Contoh kalau ada sulfid, aroma khas, dalam hal ini baunya mengalami perubahan atau tidak. Ini juga menjadi indikator kestabilan. Kemudian yang lain adalah titik lebur, profil analitik thermal, ukuran dan bentuk partikel, higroskopisitas, konstanta, ionisasi, aktivitas optik, larutan pH, potensi, polimorfisa, profil stabilitas, perlu kita perhatikan satu persatu. Di sini ada bentuk, ukuran, partikel, dan kuantitas. Kalau kita tidak mempunyai data tentang ini, yang harus melakukan pengamatan mikroskopik untuk mengetahui bentuknya di lab canggih bisa menggunakan scanning elektron mikroskop atau SEM supaya lebih benar tahu permukaan si partikel. Kenapa perlu dipelajari? Karena bentuk, ukuran, dan kristalinitasnya akan berpengaruh pada kelarutannya. Semakin besar ukurannya, kelarutannya pasti lebih rendah dibanding yang kecil. Bentuk amorf lebih mudah larut daripada kristal. Kelarutan, stabilitas, bioavailabilitasnya bisa berbeda.
bisa membantu kita nanti apakah perlu tidak dalam proses pembuatannya itu dilakukan sesuatu atau tidak. Misalnya kalau ukuran partikel terlalu besar, apakah perlu melakukan pengecilan, misal digiling dulu, enggaknya diayak dulu sebelum dilakukan pelarutan, supaya apakah misalnya meningkatkan kecepatan produksi sehingga lebih efisien. Nah, ada titik lebur. Titik atau suhu lebur adalah suhu pada saat fase padat dan cair berada dalam kesetimbangan. Ini menyatakan kemurnian suatu senyawa. Perlu juga untuk diperhatikan karena sebab keberadaan kontaminasi walaupun jumlahnya sangat sedikit cukup untuk mempengaruhi titik leleh. Titik leleh turun, rentang titik leleh melebar. Perubahan titik leleh kemungkinan terjadi transisi polimorfisme, oksidasi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Ratia. Selanjutnya, pada saat kita mengetahui atau mencari TL, ini kita bisa memperhatikan beberapa fenomena-fenomena yang mungkin terjadi terhadap bahan tersebut, misalnya potensi terjadinya polimorfisme, disolusi, oksidasi, dan dekarboksilasi. Karena pada saat peleburan, interaksi molekular di dalamnya pasti akan mengalami perubahan, dan itu bisa menyebabkan beberapa fenomena tersebut. Karena ini nanti juga akan membantu kita untuk menentukan apakah produk ini atau obat ini itu stabil tidak terhadap panas. Itu juga penting ketika kita panaskan menuju TL itu terjadi sesuatu, misalnya dia menjadi teroksidasi, rusak, maka pada saat nanti ketika membuat sediaannya kita tidak boleh melakukan sterilisasi dengan pemanasan, apalagi pemanasan yang melewati titik leburnya, itu yang berpengaruh tidak akan baik bagi zat aktifnya. Profil analisis thermal. Sintesis bahan obat sering menggunakan pemanasan sehingga menghasilkan bahan obat dengan profil suhu tertentu. Pelepasan panas eksoterm atau penyerapan panas endoterm. Teknik yang digunakan DTA atau DSC. Peristiwa eksoterm atau endoterm menjadi indikasi adanya perubahan fase, misalnya transisi polimorfisme, sublimasi. Selanjutnya, PTA lebih menggambarkan bagaimana profil senyawa kita pada saat awalnya di suhu kamar atau di suhu penyimpanannya hingga ke suhu lebur, misalnya di penyimpanannya suhu 25 dan titik leburnya 130 derajat. Kita perlu mengetahui apa yang akan terjadi pada senyawa tersebut ketika dipanaskan perlahan-lahan dari 25 sampai 130 itu. Pada saat itu terkena paparan suhu dari 25 sampai 130, apakah ada potensi menyerapan panas atau pelepasan panas? Kalau misalnya ada menunjukkan kemungkinannya ada perubahan di dalam senyawa tersebut, molekulnya pasti ada sesuatu yang terjadi di situ. Biasanya dilakukan pengujian menggunakan beberapa instrumen, contohnya DTA, DSC maupun TGA. Selanjutnya dibacakan oleh Sabrina. Kelarutan. Penentuan kelarutan penting sebab yang pertama berpengaruh pada biofasibilitas obat, yang kedua berpengaruh pada laju pelepasan, yang ketiga berpengaruh pada efektivitas terapi. Kelarutan diuji dengan menggunakan berbagai solvent yang digunakan di dalam formulasi, diantaranya adalah pelarut yang digunakan untuk studi preformulasi adalah yang pertama air, benzil alkohol, polietilin, isopropil, propilen, glikol, gliserin, polisorbet, sorbital, minyak jarak, etil alkohol, minyak kacang, metanol, minyak wijen, bafor berbagai pH.
Sangat penting karena beberapa sediaan steril dibuat dalam larutan. Kenapa larutan? Ya kalau digunakan secara intravena yang dikehendaki larutan meskipun boleh juga dengan suspensi emulsi intravena. Contohnya parenteral nutrition, hanya saja ada persyaratan khususnya. Nah, di sini kalau secara senyawa itu biasanya dibuat suatu suspensi. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana, nanti tinggal rute pemberiannya saja yang disesuaikan. Profil kelarutan dari senyawa yang akan kita formulasikan harus kita ketahui di berbagai suhu. Mulai suhu penyimpanan misalnya 225 derajat sampai suhu yang cukup tinggi. Misalnya kalau di Indonesia, ya kita coba suhu 40 derajat Celcius. Karena apa? Fluktasi suhu di sini cukup naik turun 2 kali. Obat yang diproduksi di Indonesia diedarkan di Kalimantan, Jawa dengan kondisi suhu berbeda. Nah, paling tidak kita harus mengetahui profil kelarutan di rentang suhu ini. Kalau di luar negeri lebih ketat lagi karena mereka ada beberapa musim. Misalnya musim dingin, suhu berapa. Nah, itu harus diklik pengujiannya sampai itu juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau ternyata pada saat terjadi perubahan suhu, bisa jadi ada kejenuhan atau saturasi atau pertumbuhan kristal pada larutannya. Ingat bahwa kelarutan itu tidak kita harapkan pada sediaan IRT apalagi intravena karena dapat menyebabkan penyumbatan. Selanjutnya, kemudian kelarutan juga dipengaruhi oleh pH. Jadi kita perlu mengetahui bahwa beberapa senyawa itu memiliki sifat yang asam ataupun basa, sehingga kelarutannya nanti pastinya akan dipengaruhi oleh perubahan pH. Ini berdasarkan konstanta ionisasinya. Nah, ini kalau misalnya sangat berbeda, bisa mempengaruhi kelarutannya. Kemudian, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelarutan, kita bisa menggunakan garam atau bentuk garam lainnya. Kemudian bisa menambahkan konsolvel atau biasa ditambahkan seperti propilen glikol, gliserol memang sering digunakan untuk sediaan parenteral. Misalnya prednisolon. Nah, yang dipakai itu adalah prednisolon natrium suklinat, padahal produk pairnya adalah prednisolon. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mendapatkan kelarutan yang lebih tinggi. Pemilihan pH. Yang pertama, pH-nya harus stabil. Yang kedua, pH kelarutan. Target pH 7,4 sesuai dengan pH tubuh. Toleransi tubuh intravena itu pH-nya 2-12. Bisa ditoleransi walaupun tidak direkomendasikan. Intramuskuler dan subkutan toleransi lebih sempit yaitu 3,11 pH. Kurang lebih 3 rasa sakit dan pebbilitas pH-nya lebih dari 9. Nekrosis pada jaringan. Yang kelima, buffer dihindari hanya digunakan bila perubahan pH mempengaruhi kelarutan dan stabilitas secara bermakna. Yang keenam, larutan buffer yang dapat digunakan adalah buffer citrat dan asetat. Untuk larutan pH rendah, buffer fosfat untuk larutan pH tinggi. Yang ketujuh, kapasitas buffer harus menjadi pertimbangan. Selanjutnya, koefisien partisi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan koefisien partisi. Koefisien partisi ini menggambarkan lipofisilitas senyawa bahan itu lebih larut di minyak atau di air. Di sini kita menggambarkan juga nilai koefisien partisinya. Itu menggambarkan kesetimbangan obat dalam fase air dan juga fase minyak. Nah, ketika nilai partisi itu tinggi, maka dia memiliki kecenderungan larut dalam minyak lebih tinggi daripada di dalam air. Nah, bisa kita manfaatkan juga terutama kalau obat ini akan kita manfaatkan dengan sistem sustain Rayleigh. Jadi, harapannya ketika dia larut minyak, dia bisa terdepot atau tersimpan dalam jaringan lemak. Maka bisa melepaskan obat secara perlahan-lahan karena terikat di jaringan lemak, maka memiliki efek sustained. Kalau memang efeknya sustained, memang ini tidak diharapkan atau tidak diinginkan untuk pemberian intravena.
Studi stabilitas formulasi. Hal yang ini yang diperlukan pada saat proses formulasi jadi ini bukan pada sediaannya, dan biasanya sampel padat atau serbuk dari zat aktif dan juga larutannya. Jadi murni zat aktif dengan pada pelarutnya biasanya akan kita paparkan terhadap beberapa pelakunya yang mungkin menyebabkan ketidakstabilannya, tapi suhu daripada suhu 400 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius selama 1 bulan. Kemudian kita juga terhadap beberapa paparan pH mulai dari pH 2 sampai 12 dan juga paparan cahaya. Di sini nanti kita akan melihat apakah ada perubahan sifat fisika kimia yang terjadi, dan nanti pasti akan menentukan sekali lagi proses pembuatan. Nanti seperti ada pencerahan penyimpanan kemasannya, bahkan formulasinya juga. Di sini ada uji kompatibilitas ekspesien. Nah, hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah uji kompatibilitas ekspesien. Pada saat formulasi kita nanti akan memilihkan ekspesien yang sesuai. Ini bisa kita lakukan menggunakan konsep uji aktivitas formal, di mana kita melihat formula dan senyawanya ketika dipaparkan pada tentang suhu menggunakan DSC atau DTA, TGA, dan ini dari hasil kalau melihat ada sebuah tabel ini menggambarkan adanya percobaan 1-12 dengan beberapa variabel X sampai XX1 atau dicampurkan lalu dideteksikan apakah ada perubahan aktivitas menggunakan DSC, DTA, atau TGA. Nah, ketika bentuk kurva hasilnya menunjukkan adanya semacam menunjukkan yang sampai signifikan, itu menunjukkan bahwa ada aktivitas termal yang berbeda, bisa kita nyatakan sebagai inkobat. Jadi bisa kita tentukan di sini. Di sini ada spektra absorbansi. Spektra absorbansi itu molekul yang strukturnya tidak jenuh dapat mengobatkan cahaya pada rentangan frekuensi tertentu untuk analis kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada stabilitas terhadap suhu, stabilitas terhadap cahaya, stabilitas terhadap oksigen, dan stabilitas terhadap pH, stabilitas terhadap autoclave. Di sini ada pertimbangan formulasi sediaan perantara. Kalau ada 3 pertimbangan pemilih volume, pertimbangan stabilitas, pertimbangan tonsillitis. Pertimbangan sterilitas, stabilitas terhadap sterilitas panas basah. Dengan demikian, faktor-faktor lain yang terkait dengan kenaikan suhu harus dipertimbangkan, misalnya seperti pH, presentatif dehidrasi, kecuali pada multiple dose. Pertimbangan tonisitas, diusahakan sediaan parenteral isotonis, yaitu 0,95% NaCl, atau osmolaritasnya 280-280 mili osmosis. Toleransi tonisitas untuk small volume parenteral cukup luas. Larutan hipotonik dapat dibuat isotoni dengan menambahkan eksipien seperti NaCl, manitol, dan dextrose. Permasalahan dalam praformulasi, kelarutan rendah, stabilitas rendah. Upaya meningkatkan kelarutan, yaitu penambahan kosolven. Penggunaan kosolven secara umum 10% upaya awal mengatasi permasalahan kelarutan. Jenis kosolven tergantung pada rute pemakaian. Kecepatan penggunaan untuk terapi penyakit kronis, penggunaan jangka lama atau tidak. Kelanjutan, upaya meningkatkan kelarutan. Yang kedua itu mengatur pH. Obat bentuk garam dapat ditingkatkan kelarutannya dengan mengatur pH larutan. Sediaan yang digunakan secara intramuskular
harus diperhatikan karena pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga, pembawa non-aqua untuk intramuskular, misalnya sediaan lepas lambat. Sering digunakan oleum sesame, minyak tumbuhan sering menimbulkan alergi, maka harus dicantumkan pada label sediaan. Poin keempat, penambahan surfaktan. Surfaktan yang sering digunakan yaitu polisorbat. Konsentrasi penggunaannya sangat rendah yaitu 0,5%. Sediaan yang mengandung surfaktan kadar tinggi harus diencerkan sampai kadar tertentu. Contoh, Corcodarane mengandung polisorbat 10% harus diencerkan sampai 1,2%. Etoposid mengandung polisorbat 8% harus diencerkan sampai 0,6%. Dan perhatiannya, sediaan parenteral, IM dan SC dapat menggunakan polisorbat 80 dengan kadar lebih besar 12%. Poin kelima, complexing agent. Contohnya cyclodextrin dan cyclodextrin yang sering digunakan adalah hidroksipropil, cyclodextrin, dan selanjutnya itu sulfabutylater. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.